sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erin Rahmatini Aminah, NIM 18 12 10 11 8. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dari RPP yang saya buat. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata pelajaran mikrochip. Dikarenakan saat ini sedang pandemi, jadi saya akan mencontohkan susunan pembelajarannya tanpa seorang murid. Tapi saya akan tetap menjelaskan bagaimana penyusunan pembelajarannya yang ada pada RPP. Listen to me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa dulu ya. Doanya Al-Fatihah aja. Hafalkan semua? Ya udah, mari kita mulai baca Al-Fatihah ya. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Anak-anak, siapa tadi yang berangkat salaman dulu sama orang tua? Pamit sama orang tua. Ih, banyak, pinter ya. Besok yang belum pamitan ya sama orang tua, minta izin mau sekolah. Apalagi sama ibu, karena sebagian ada di keluarga kaki ibu. Jadi kita harus minta izin sama ibu ya, tapi sama bapak juga ya. Sekarang ibu mau bagiin ikro sama kalian. Nanti kita baca bareng-bareng, satu bangku satu ikro ya. Nah, nanti dari ikro itu kita baca bareng-bareng ya, biar kita bisa baca Al-Quran nanti kalau udah gede. Jadi sekarang bacanya ikro dulu. Sekarang kita mulai baca ya. Ibu tulis di sini. Kalian buka di ikronya. Udah segitu dulu. Sekarang ibu baca
Listen to me now. Nah, anak-anak gimana? Udah pada apa belum yang kemarin? Sekarang kita coba ya. Mau bareng-bareng apa mau satu-satu? Ayo bareng-bareng dulu ya. Ya udah kita coba. Udah pada apa belum ya yang kemarin? Ayo kita coba. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang udah pada hafal ya. Berarti sekarang kita belajar tanda baca lagi kayak kemarin, tapi hurufnya yang beda. Ya, kita lanjut nih sekarang. Nah, ini dibacanya apa? Yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Iya, pinter. Ih, anak-anak sekarang udah pada pinter ya, udah pada bisa. Besok nanti kita belajarnya berarti lebih banyak lagi ya. Ini kan cuma 6. Nah, nanti besok kita belajarnya 8. Kan semuanya pada pinter-pinter, ya kan? Ya udah sekarang waktunya pulang ya. Ayo, tadi kita habis belajar apa aja? Tadi kita itu habis belajar huruf hijaiyah, tanda baca, sama cara bacanya. Masih ingat kan ya? Anak-anak tugasnya masih sama ya kayak kemarin. Kita masih hafalan aja dulu, masih dihafal aja ya biar lancar ininya lagu hijaiyahnya ya. Oke, itu aja. Nanti besok dites lagi tapi satu-satu ya, nggak bareng-bareng. Ya, anak-anak, alhamdulillah ih pada pintar-pintar ya, pada hafal semua bagus. Iya, pintar. Nah, Ibu sekarang mau ngasih tahu sebelum pulang kalau tentang ini perbedaannya itu. Kalau di atas itu dibacanya A, kalau di bawah itu dibacanya I. Kalau huruf yang kayak huruf wow, benar, itu dibacanya U ya. Jadi kalau misalkan ada huruf hijaiyah yang ada kasrohnya ditambah A, I, U itu aja ya. Paham? Ya, pinter. Ya udah, sekarang pulang ya. Sekarang waktunya pulang, berdoa dulu ya kayak biasa. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen to me now. Ayo anak-anak, gimana? Udah pada siap belum? Dites satu-satu lagunya. Udah ya, kan pinter-pinter. Pasti siap, ya kan? Nah, sekarang nanti kita tes satu-satu ya. Kalau lagi absen nanti kita tes satu-satu, oke? Ini tulisan yang kemarin ya, masih ada.
saya akan menjelaskan lebih detail, lebih rinci lagi mengenai video yang tadi di awal sudah ditayangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena sebenarnya yang di video tadi itu hanya sebuah garis besarnya saja. Karena untuk meminimalisir waktu penyontohan. Ini akan saya bacakan bagaimana susunan yang sebenarnya yang ada pada RPP. Nah, di sini RPP yang saya buat ini adalah RPP kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah dalam mata pelajaran Quran Hadis semester genap di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Pengoreng. Kemudian di RPP ini dalam pembelajaran ini menggunakan 3 metode, yaitu metode pertama adalah menggunakan satu metode saja karena ini untuk kelas 1 SD. Jadi saya meminimalisir banyaknya metode karena khawatir kalau anak kecil itu terlalu rumit untuk menerima metode yang lebih kekinian, lebih di sini saya mengambil hanya satu metode karena ini adalah untuk kelas 1 SD ya, karena jadi khawatirnya kalau terlalu banyak metode anak SD itu sulit mengambil pemahaman atau lebih sulit untuk mengambil kesimpulan dari sebuah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi di sini saya menggunakan metode fun learning. Itu di pertemuan 1, 2, dan 3 semuanya menggunakan fun learning. Jadi pertemuan pertama adalah pengenalan metode fun learning ini, yaitu metode belajar senang gitu, belajar dengan senang gitu. Jadi saya di metode ini itu pengajar menciptakan suasana yang menyenangkan untuk para pelajarnya gitu, untuk para siswanya. Jadi yang pertama itu adalah menciptakan suasana bahagia atau gembira kepada para siswa. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua adalah mengulas di pertemuan pertama, dan di pertemuan ketiga adalah mengevaluasi dari pertemuan pertama dan kedua. Jadi di pertemuan ketiga itu adalah Jadi di pertemuan ketiga adalah sebuah kesimpulan yang didapatkan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua gitu. Nah, ini akan saya bacakan langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran dalam RPP ini Quran Hadis kelas 1 semester genap ini, yaitu yang pertama, ini di pertemuan ke-1. Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa, memeriksa kehadiran, membaca doa, dan memberikan motivasi. Nah, yang dari video di depan tadi, di awal, itu sudah dilaksanakan, yaitu memulai pelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian menyapa selamat pagi, memeriksa kehadiran yaitu mengabsen, dan membaca doa Al-Fatihah serta memberikan motivasi. Dan motivasi yang diberikan di video awal itu adalah bahwa kita sebagai anak kecil harus menghormati orang tua dengan cara izin terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah. Kemudian guru memberikan buku Iqra sebagai pegangan siswa. Nah, guru Iqra ini adalah sebagai lembar kerja yang disediakan oleh pengajar, oleh video yang di depan tadi. Dan Iqra ini menjadi media, salah satu media yang diterima oleh para peserta didik. Kemudian yang itu tadi adalah kegiatan pendahuluan. Kemudian ke kegiatan inti, yaitu guru memulai pengenalan huruf hijaiyah dari buku Iqra. Nah, di video awal itu adalah kegiatan intinya saat
saya menuliskan di papan tulis mengenai huruf hijaiyah. Kemudian guru mengatas pemahaman murid tentang huruf hijaiyah. Nah, jadi di video awal itu adalah garis besar dari kegiatan inti yang terdapat pada RPP saya ini. Jadi di RPP ini adalah mengetes, memperkenalkan lagu huruf hijaiyah, kemudian mencoba menyanyikan lagu huruf hijaiyah, mengetes kembali pemahaman, memperkenalkan tanda baca, kemudian mengetes pemahaman murid tentang tanda baca tadi. Nah, jadi di video awal itu sudah dijelaskan mengenai lagu. Nah, huruf hijaiyahnya sudah dipaparkan, dituliskan, itu sudah dibacakan sampai shin. Kemudian dinyanyikan, dicontohkan dulu oleh gurunya, kemudian diikuti oleh siswanya mengenai lagu hijaiyah yang alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Nah, itu digunakan agar si siswa kelas 1 ini lebih mudah untuk menghafal huruf hijaiyah gitu. Karena anak kelas 1 ini masih terlalu kecil untuk menghafal sebuah materi yang benar-benar mendasar. Jadi dipergunakan lagu ini adalah untuk mempermudah proses pembelajaran pada peserta didik kelas 1 di semester genap ini. Nah, kemudian pada kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari tersebut, kemudian memberikan tugas dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, yang sudah dipaparkan dalam video itu adalah evaluasi dan kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah ketika seorang guru itu menanyakan dan evaluasi, kesimpulan dan evaluasi itu merupakan satu kesatuan ya. Nah, yang dilakukannya adalah yang pada saat bertanya kita sudah belajar apa. Nah, jadi di situ kita akan mengevaluasi anak murid, oh mereka ini ingat gak ya tadi kita habis belajar apa gitu. Nah, itu adalah untuk mengevaluasi siswa pada pembelajaran ini gitu. Kemudian guru memperkenalkan doa kafaratul majelis dan membacakan bersama dengan mengucapkan salam. Nah, ini saya mohon maaf karena saat pembuatan video dan saya membaca ada pengucapan memperkenalkan doa kafaratul majelis, ini menurut saya pribadi adalah doa ini terlalu berat dilakukan untuk anak kelas 1 SD. Jadi saya ganti saja dengan ucapan salam seperti biasa gitu. Nanti mungkin kafaratul majelis akan diajarkan sekitar kelas 3 atau kelas 5 SD kali. Kemudian yang pertemuan kedua. Pertemuan kedua adalah kegiatan pendahuluannya sama seperti pertemuan pertama, yaitu guru memulai pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa, memeriksa kehadiran, membaca doa, dan memberikan motivasi sama seperti yang sudah terjadi di pertemuan pertama. Kemudian kegiatan intinya adalah guru sedikit mengulas pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Murid memberi kesempatan untuk bertanya seputar materi pada pertemuan sebelumnya. Guru melakukan pendalaman pemahaman seputar huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Guru menstimulus murid. Guru meluruskan dan memberikan penjelasan. Kemudian memberikan tentang kombinasi huruf hijaiyah dan menjelaskan, meluruskan lagi tentang yang kemarin diajarkan. Jadi video yang di awal itu benar-benar hanya garis besarnya saja ya. Jadi kalau misalkan pembelajarannya itu lebih panjang daripada yang dipaparkan di video tadi. Jadi video tadi itu adalah hanya sebuah garis besarnya saja. Karena sebenarnya setelah mengulas, setelah kita bertanya nih yang tadi pada sesi, ayo anak-anak, gimana yang kemarin sudah hafal belum? Nah, itu sebenarnya setelah itu adalah ada sesi tanya jawab, kemudian ada sesi para siswa dibiarkan untuk bertanya mengenai materi yang kemarin. Sebenarnya setelah sesi pengulasan seperti yang dipaparkan di video di awal tadi, yang anak-anak bagaimana yang kemarin sudah hafal belum? Nah, sebenarnya setelah itu ada beberapa
pembelajaran lagi yang harus dilakukan. Hanya saja di dalam video yang di depan tadi itu garis besarnya saja. Karena sebenarnya setelah itu ada pembelajaran di mana anak murid dan guru itu saling bertanya dan saling menjawab. Kemudian sang guru memberikan waktu atau memberikan kesempatan untuk para peserta didik bertanya tentang materi yang kemarin, yang tentang hijaiyah kemarin. Walaupun pertemuan kedua ini tetap membahas tentang hijaiyah juga. Kemudian guru mesti setelah bertanya tentang persoalan tentang pembelajaran yang kemarin itu, sebenarnya ada pembelajaran yang dimana guru harusnya setelah sesi bertanya itu, sebenarnya ada pembelajaran di mana guru mengkombinasikan antara tanda baca fathah, tain, dan domah dari huruf hijaiyah yang berbeda-beda. Karena sebenarnya di pertemuan kedua ini lebih banyak pengulasannya, lebih banyak materi-materinya, walaupun kita hanya membahas tentang hijaiyah, karena ini adalah awal dari mereka bagaimana agar bisa membaca Al-Quran dengan benar kan. Tapi sekali lagi saya jelaskan bahwa di video awal itu hanyalah sebuah garis besarnya saja. Kemudian kegiatan penutupnya sama persis dengan kegiatan di pertemuan pertama. Jadi yang berbeda itu hanyalah kegiatan intinya. Karena di kegiatan pertama itu kita baru mengenal, yang kedua adalah mengulang yang ada di pertemuan pertama. Nah, jadi dan tugasnya pun masih sama dengan tugas yang awal. Hanya saja pengetesannya itu berbeda dengan pertemuan kedua. Jadi di pertemuan pertama itu diberikan tugas hafalan yang lagu tadi. Nah, jadi di pertemuan kedua diberikan tugas yang sama, hanya saja di saat tugas di hari pertama setelah bertemu dengan pertemuan kedua itu dites dengan membacakan bersama-sama gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk yang belum hafal, dia ikut mengucap saja gitu. Nah, sedangkan di pemberian tugas di pertemuan kedua akan dites di pertemuan ketiga itu adalah sendiri-sendiri. Jadi di sini nanti di pertemuan ketiga adalah pengulasan, di mana para peserta didik akan dinilai mereka ini mengambil pembelajaran, menyimpulkan mereka ini dapat mengambil pembelajaran atau tidak dari pertemuan pertama dan kedua itu. Kemudian pertemuan terakhir, yaitu pertemuan terakhir ini adalah masih sama seperti pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Itu kegiatan pendahuluannya itu sama. Jadi pada intinya untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga itu sama persis. Hanya saja di pertemuan ketiga itu sudah tidak ada penugasan lagi. Karena pertemuan ketiga ini sudah pengulasan, sudah bukan pengulangan lagi. Gitu. Kemudian motivasinya tetap seperti yang kemarin bahwa kita walaupun sebagai anak kecil, murid-murid sebagai anak kecil harus bisa menghormati orang tuanya dengan cara berpamitan apabila ingin kemana-mana, termasuk ingin pergi ke sekolah. Nah, kemudian kegiatan intinya di sini yang pertemuan ketiga adalah guru sedikit mengulas pembelajaran tentang pertemuan sebelumnya. Murid memberi kesempatan untuk bertanya seputar materi pembelajaran sebelumnya. Guru mencoba mencontohkan penyusunan hafalan, pelafalan beserta tanda bacanya sama-sama
Stimulus pelafalan huruf hijaiyah beserta tanda bacanya di salah satu surat. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya banyak sekali materinya sebenarnya yang harus dipaparkan gitu ya. Tapi saya ulangi lagi kesekian kalinya bahwa di video itu adalah garis besarnya saja, karena sebenarnya di pertemuan ketiga ini ada pembelajaran di mana guru memberikan pemahaman mengenai tanda baca dengan mengambil salah satu surah yang ada di Al-Quran. Nah, jadi pada saat pertemuan ketiga ini ya, kita mengambil salah satu surah seperti misalkan Al-Fatihah, karena anak-anak kan seringnya membaca Al-Fatihah pada saat memulai pelajaran. Nah, dari surat tersebut diajarkan ada huruf hijaiyah apa saja di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian di awal surat Al-Fatihah itu ada tanda baca apa saja, sampai akhir ada tanda baca apa saja. Nah, seperti itu sebenarnya, karena dalam video di awal ini saya menggunakan hanya media dan tempat tanpa menggunakan murid karena ini sedang pandemi. Ya, jadi sedikit sulit untuk mengumpulkan anak-anak agar berkumpul gitu, untuk membuat proses pembelajaran pada RPP ini gitu. Nah, kemudian dalam RPP ini juga disebutkan mengenai tentang remedial dan pengayaan. Jadi di remedial ini dilakukan siswa mencapai KD sebelum tuntas. Jadi diulangi lagi sebelumnya, maaf, di pertemuan ketiga itu kan ada penugasan dari pertemuan kedua. Nah, di pertemuan ketiga itu para siswa dites untuk lagu hijaiyahnya tersebut itu satu persatu. Jadi agar si guru ini tahu mana yang sudah hafal dan mana yang belum, karena kan di pertemuan kedua itu pengetesannya adalah dengan membaca bersama-sama, menyanyikan bersama-sama. Nah, jadi di pertemuan ketiga sudah harus menentukan ini anak-anak sudah bisa hafal atau belum gitu. Jadi ditesnya adalah satu-satu. Nah, untuk remedial ini sebenarnya remedial ini ditentukan pada saat ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester ya, karena ini kan pertemuan ini tuh hanya sebenarnya untuk membuat pemahaman agar nanti pada saat ulangan mereka dapat melakukannya dengan baik gitu, dan tidak bertemu dengan remedial gitu. Tapi remedial akan dilakukan dengan proses tes. Jadi nanti yang nilainya di bawah yang tidak mencapai KD-nya, yang tidak mencapai yang belum siswa yang dilakukan capaian KD belum tuntas. Jadi nanti untuk para siswa yang remedial itu nantinya mungkin akan dipisah dan akan dites satu persatu gitu. Mungkin atau mengulang dari ujian yang sudah diberikan gitu, dengan pertanyaan yang beda atau soal yang beda. Kemudian pengayaan, siswa sudah mencapai nilai diberikan pembelajaran dengan pendalaman sebagai tambahan pengetahuan tambahan. Nah, jadi batasan nilainya adalah 70 sampai adalah di bawah 80. Di bawah 70, mohon maaf, di bawah 75. Jadi nilai minimalnya adalah 75. Jadi nanti untuk para siswa-siswi kelas 1 ini yang nilainya di bawah 75 akan bertemu dengan remedial ini gitu. Jadi ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf karena di video itu tidak menjelaskan keseluruhan dari isi RPP-nya. Saya ulangi lagi karena video itu hanyalah garis besarnya saja. Ini kelas adalah saya pinjam karena saya khawatir kalau terlalu lama memakainya
khawatir juga sama pemiliknya gitu. Ini saya mengerjakan ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya pada mata kuliah micro teaching. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, tindakan, atau penyontohan yang berbeda dari RPP saya mohon maaf sekali lagi, karena kesalahan yang terjadi itu di luar kesengajaan dari diri saya. Saya Rira Matini Aminah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.